Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab yang ke-12 atau manajemen user and group. Di sini kita akan membahas 6 materi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Oke, langsung saja teman-teman buka terminalnya. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama adalah user yang sekarang kita pakai. Di sini saya coba Uami. Nah, di sini terdapat user Azah, yang mana dia adalah user saya yang sekarang. Selain itu, kita juga punya yang namanya user root. Di sini saya masuk dulu ke root. Jika saya ketikkan Uami, perhatikan bahwa di sini saya sudah login dengan user root. Nah, di sini kita akan membuat user dengan user add, yang mana fungsinya itu ada banyak sekali. Sebagai contoh kasus, misal teman-teman sedang berada di sebuah perusahaan yang terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Misal teman-teman punya 5 orang sistem engineer, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer-engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user digunakan oleh 5 engineer. Nah, di sini berguna juga untuk tracking kesalahan. Dimana misal jika 5 engineer itu menggunakan satu user dan nanti jika ada masalah konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa penyebab error atau kesalahan konfigurasi tersebut. Maka dari itu, di sini kita akan membuat user. Sebelumnya kita harus keluar dulu. Lalu masuk ke bagian home root. Di sini kita ketik su tanda strip, lalu enter, lalu kita masukkan passwordnya. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di user root. Sebelum itu, di sini kita bisa melihat user apa saja yang sudah ada dengan komen cat spasi /etc /passwd. Lalu kita enter. Perhatikan di sini ada banyak sekali data-data dari user yang ada. Di mana di sini ada user root, daemon, bin, sys, games, dan lain-lainnya. Tapi user daemon dan lain-lain itu tidak kita loginkan karena dia ada dari sistem. Jika nanti kita membuat user, baru dia akan masuk ke ATC. Oke, sekarang kita buat user barunya. Di sini saya clear dulu tampilannya biar lebih lega ya. Saya akan coba bikin user 2. Caranya teman-teman ketikkan user add, kemudian masukkan nama usernya. Di sini saya masukkan user 2. Lalu kita enter. Kita coba lihat dengan cat spasi /etc /passwd. Kemudian enter. Perhatikan di sini sudah ada user 2 ya, yang ini. Sekarang kita coba login ke user 2 dengan komen su user 2. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan Uami. Maka di sini akan muncul tulisan user 2. Yang ini ya. Misal saya login ke user dulu dengan komen su spasi as. Lalu saya masukkan passwordnya. Kemudian saya coba ketikkan su user 2 dan enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita dimintai memasukkan password. Tapi karena saat kita membuat user 2 itu tidak dimintai password, maka di sini kita bisa skip saja dulu. Yang mana nanti kita nggak bisa masuk kalau kita ada di user kita. Jadi ketika mau masuk ke user 2, kita harus berada di root dulu. Kita nggak bisa kalau ada di Azah ini. Kita harus berada di root karena belum ada passwordnya. Maka di sini kita buat password untuk user 2 dengan masuk ke root lagi. Di sini saya clear dulu tampilannya biar lebih lega ya. Kemudian ketikkan passwd spasi user 2 dan enter. Lalu masukkan password barunya. Lalu tuliskan lagi password barunya. Oke, passwordnya sudah successfully ya. Saya coba masuk dulu ke su spasi azah. Setelah itu ketikkan su user 2. Nah, kita masukkan password yang tadi kita buat. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah masuk ke user 2 dengan password baru yang tadi kita buat. Di sini kita coba ketikkan dan enter. Perhatikan pada user Azah ini terdapat /bin dan /bash. Sedangkan di user 2 terdapat /bin dan /sh. Nah, itu yang membuat tampilan user
AC dengan user 2 itu berbeda. Perbedaan lainnya adalah bin dan SH itu tidak bisa dikomplit. Nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu option pada user add. Langsung saja teman-teman buka terminalnya. Misalkan di sini saya ketikkan kemudian enter. Perhatikan di sini ada AC dan juga user 2. Jika pada user AC, selnya itu adalah /bin dan juga /bus. Sedangkan pada user 2 itu selnya /bin dan juga /sh. Di sini jika saya masuk ke user 2, nah jadi user 2 itu tampilannya seperti ini ya. Jika /bus itu tampilannya seperti user AC saya ini. Nah, di sini kita akan membuat user baru dan akan menambahkan home directory pada user tersebut, dan kita akan mengganti selnya menjadi /bus. Berarti di sini saya exit dulu. Untuk membuat user, kita harus masuk ke dalam home root. Kita harus masuk ke usernya dulu dengan cara su. Kemudian masukkan password. Di sini kita tuliskan komen kasih min help dan enter. Perhatikan di sini ada banyak sekali option-option penting yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah min-m create home. Fungsinya nanti agar user yang kita buat itu dibuatkan home directory-nya. Kemudian di sini juga ada min-s atau shell, dimana nanti kita akan gunakan untuk membuat /bin /bus. Sekarang kita buat dulu usernya. Kita masuk dulu ke root ya sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membuat user dengan komen. Kita cek dengan cara ketikan. Perhatikan di sini sudah ada user 3 dan selnya adalah /bin dan /bus. Sekarang kita cek home directory-nya dengan komen ls spasi /home / dan enter. Perhatikan di sini ada user 3 dan juga AC. Jika kita login dengan user 3, lalu kita ketikkan cd, kemudian kita masuk lagi ke su user 3. Nah, di sini kita dimintai password, sedangkan pada tadi saat pembuatannya itu kita tidak membuat passwordnya. Jadi di sini kita buat passwordnya. Ya, seperti biasa kita harus masuk dulu ke rootnya. Nah, di sini kita masukkan password barunya. Kemudian tulis lagi. Dan di sini saya enter. Nah, tulisannya successfully ya. Kemudian saya exit. Lalu di sini kita coba login dengan menggunakan komen su spasi ac. Lalu kita masukkan password yang tadi. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita ketikkan lagi cd. Sekarang kita coba login dengan user 3. Lalu masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sudah berhasil ya. Jadi seperti itu untuk option-option pada user add. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Seperti biasa, teman-teman langsung buka saja terminalnya dan langsung kita buat user dengan menggunakan add user. Kalau sebelumnya kan kita sudah coba bikin dengan komen user add. Lalu di sini kita akan coba dengan add user. Di sini teman-teman bisa tahu perbedaan user add dengan add user. Oke, di sini saya ketikkan, misalkan saya mau bikin user 4. Jadi saya ketik user 4. Oke, di sini nggak bisa karena kita harus masuk ke root dulu. Di sini kita ketikkan su spasi min l, lalu enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Baru kita ketikkan dan enter. Nah, di sini secara default untuk comment add user akan otomatis terbuat home directory-nya. Nah, di sini kita juga dimintai untuk membuat password baru untuk user 4. Jadi sudah terlihat ya perbedaan antara add user dengan user add. Kalau add user kita langsung dimintai seperti ini, tapi kalau kita pakai user add nanti kita harus melakukannya sendiri-sendiri. Oke, di sini masukkan password untuk user 4 dan enter. Lalu kita masukkan lagi. Oke, tulisannya password successfully ya. Dan untuk full name-nya, jika teman-teman tidak ingin mengisinya, teman-teman bisa enter saja. Lalu untuk room number juga enter saja. Untuk workbench juga enter, home juga enter, lalu other juga enter. Lalu di sini ketikkan y saja, lalu kita enter. Kemudian kita coba ls dan enter. Maka di sini akan ada user 3, user 4 dan juga AC. Jika kita coba ketikkan
dan enter. Di sini sudah ada user 4 dengan /bin/bus. Kemudian kita coba login. Sekarang kita sudah login dengan menggunakan user 4. Misalkan kita cd, kemudian kita ketikkan pwd. Nah, ini terlihat bahwa kita sekarang sedang berada di /home/user4. Oke, jadi seperti itu untuk cara membuat user dengan add user. Di sini teman-teman juga bisa menyimpulkan ya perbedaan antara command user add dengan add user. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu membuat grup. Grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok, dan juga berguna misal teman-teman punya 5 user, kemudian teman-teman ingin membuat izin akses dari user 1 ke user 3, maka teman-teman harus memberikan akses satu persatu. Tapi kalau kita membuat grup, maka hanya grup itu yang kita beri hak akses, jadi kita nggak perlu ngasih kayak hak akses itu satu persatu. Jadi kita nggak perlu ngasih kayak hak akses itu satu persatu jika sudah ada grup. Oke, jadi di sini teman-teman buka aplikasi terminal. Di sini untuk membuat grup kita menggunakan command, dan jangan lupa kita harus masuk ke user root terlebih dahulu. Jadi saya hapus. Di sini kita masuk dulu ke root. Baru di sini kita ketikkan grup add, misalkan namanya grup 1. Lalu kita enter, kemudian kita cek dengan command get spasi /etc/group. Nah, di sini sudah ada ya grup 1, dan di sini juga ada AZ-X1000. Kalau teman-teman ingat, ketika awal membuat Debian itu kita membuat user, dan user tersebut dibuatkan grup sendiri. Nah, di sini juga ada user 2, 3, dan user 4. Jadi masing-masing user itu dibuatkan grupnya sendiri-sendiri. Di sini kita akan membuat grup 3 dengan command yang sama seperti sebelumnya. Lalu enter. Nah, kemudian kita cek. Nah, di sini sudah ada grup 3-nya ya. Kita coba buat grup 4. Enter. Dan kita cek lagi dengan command ini, kemudian enter. Oke, di sini sudah ada grup 1, grup 3, dan juga grup 4. Oke, jadi seperti itu untuk cara membuat grup ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu menambahkan user ke dalam grup. Sebelumnya kita itu kan sudah membuat user dan juga grup. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan user dalam sebuah grup. Nah, di sini teman-teman buka terminalnya, lalu masuk ke rootnya dengan command seperti biasa ya, seperti ini. Kemudian di sini saya clear dulu. Sebelum menambahkan user ke grup, kita coba lihat dulu sebuah user masuk ke dalam grup mana. Caranya kita ketikkan ID. Misalkan saya mau melihat user AC ada di grup mana. Nah, di sini AC berada pada grup UID, Git, Groups, dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali ya. Sekarang kita coba lihat user lain. Misalkan saya mau melihat user 2. Nah, di sini user 2 masuk ke grupnya user 2. Lalu kita coba lihat user 4. Nah, user 4 juga masuk ke dalam grupnya user 4. Nah, di sini kita akan coba masukkan user 2 atau 4 ke suatu kelompok atau grup. Kita cek dulu grup apa saja yang ada di sini. Di sini ada grup 4, 3, dan juga 1 ya. Misalkan saya mau memasukkan user 2 atau 4 ke salah satu grup ini. Sebagai contoh, saya mau memasukkan ke grup 1. Jadi di sini saya ketikkan seperti ini, lalu kita enter. Di sini ada banyak sekali option-option yang nantinya bisa kita gunakan. Contohnya ada min G besar atau groups. Ini berfungsi untuk menambahkan user ke dalam grup. Kemudian ada min A atau append. Ini digunakan untuk menambahkan juga sih, cuma nanti ya fungsinya sedikit berbeda dengan min G. Langsung saja di sini kita ketikkan, lalu masukkan optionnya, lalu ketikkan nama grupnya. Di sini saya menggunakan grup 1. Lalu saya memasukkan user 2 seperti ini, lalu kita enter, lalu cek ID user 2. Di sini user 2 sudah masuk ke dalam grup 1 ya. Kemudian kita coba lagi, misal kita masukkan user 4 ke dalam grup 1. Kemudian kita cek ID user 4, enter, dan perhatikan user 4 juga sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin menambahkan user 2 ke grup lagi. Jadi
Maksudnya user 2 ini masuk ke dalam 2 grup sekaligus, maka caranya teman-teman bisa tambahkan min A. Tapi kalau teman-teman nggak nambahin min A, misalkan cuman kayak gini, kemudian kita enter, maka kalau kita cek ID user 2 seperti ini, kemudian kita enter, maka ketika kita cek user 2 nya, maka grup satunya akan hilang, akan tergantikan oleh grup 4. Jadi itu kelemahan min G, makanya kita harus menambahkan min A. Caranya seperti ini, tambahkan A di depan G besarnya. Oke, kita enter, kemudian kita cek. Nah, user 2 sudah masuk ke dalam grup 4 dan juga grup 1. Jadi seperti itu ketika teman-teman mau menambahkan satu user ke dalam 2 grup sekaligus. Lalu teman-teman harus menambahkan min A, nggak boleh cuma min G nya aja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Sebelumnya kita sudah membuat dan menambahkan user dan grup. Sekarang kita akan mencoba menghapus user dan grup. Teman-teman langsung buka saja aplikasi terminalnya. Seperti biasa ya, lalu di sini teman-teman masuk dulu ke root dengan komen seperti ini. Jadi untuk menghapus komen user atau grup itu kita menggunakan komen user del, kemudian min help, kemudian enter. Perhatikan bahwa di sini ada beberapa option. Salah satunya ada option min r atau remove. Min r ini bisa menghapus home directory. Jika kita hanya memakai user del, maka nanti home directory-nya tidak akan terhapus. Jadi kita butuh tambahan min r ketika mau menghapus user. Kita coba di sini. Misalkan di sini saya mau menghapus user 4, kemudian enter. Oke, di sini ada peringatan user 4 spool not found. Di sini kita coba ls spasi /home. Nah, perhatikan di sini home directory dari user 4 sudah langsung terhapus. Tadinya kan ada user 4 ya di sini. Kalau teman-teman perhatikan pada video saya yang sebelumnya. Nah, jadi ketika teman-teman mau menghapus sebuah user, teman-teman bisa menggunakan komen user del, lalu ditambahkan dengan min r. Sekarang kita akan mencoba menghapus suatu grup. Jadi komen untuk menghapus satu grup itu komennya adalah seperti ini, dan enter. Kemudian saya cek di, perhatikan di sini grup 3-nya sudah tidak ada ya. Di sini hanya ada grup 1 dan juga grup 4. Kemudian kita coba juga menghapus grup 4. Oke, sudah. Jika kita cek, perhatikan di sini grup 4-nya sudah tidak ada ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara menghapus user dan juga grup. Dan juga seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-12 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.